Saya mohon Tuhan kepada pemirsa yang mendengar dan maupun melihat kami di sini. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, dari segala perbuatan, tindakan, pemikiran, ataupun sikap yang tidak berkenan dengan Tuhan. Darah Kristus membersihkan. Kami mohon dan kami aplikasikan darah Yesus menyucikan. Sebab kami orang yang berdosa, tidak berkenan. Saya mohon saat ini Bapa, supaya Engkau lewat Roh Kudus mengisahkan kami kembali dan memperingatkan kami akan kata-kata firman. Terima kasih Bapa di surga. Terjadilah kesembuhan, terjadilah ketenangan, terjadilah kelepasan oleh firman-Mu yang menyembuhkan. Menjadi padang yang bermata dua, yang menusuk, memberikan kami pengajaran, tetapi juga gada untuk memukul, mengisahkan kami. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Anda tentang perlindungan yang supernatural daripada Tuhan. Saya tahu pada hari-hari ini kita menghadapi tantangan yang begitu dahsyat, ujian, bahkan gereja-gereja mengalami goncangan, anak-anak Tuhan mengalami kekhawatiran dan bahkan hilang arah tuju, dan terjadinya kerisauan karena outbreak, penularan virus corona COVID-19 yang bermula di negara Cina di Wuhan, tetapi sekarang sudah menjadi satu pandemik yang telah menular ke seluruh dunia, di mana jutaan orang baik di Amerika Serikat maupun di Asia, di negara kami di Thailand dan jiran-jiran kami di Malaysia pada saat ini telah mengalami penularan, dan juga di Eropa, terutamanya di Italia. Saya baru mendengar kabar bahwa di Italia begitu dahsyat pandemiknya yang telah mengakibatkan kematian beribu-ribu. Bayangkan, sehingga dikatakan seramai 600 orang meninggal mati dalam sehari, bahkan setiap hari 400 hingga 500. Kita mendoakan terus supaya Tuhan turun campur tangan dan kesembuhan terjadi di negara Italia. Tetapi mari saya peringatkan saudara bahwa perlindungan kita adalah dari Tuhan Allah kita. Dalam Mazmur 91 ayat yang pertama dikatakan, orang yang duduk diam dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Haleluya. Beribu-ribu tahun sebelum virus penyakit ini melanda dunia, Tuhan sudah melihat, dan pemazmur ini sudah menyatakan bahwa akan ada penyakit yang dipanggil penyakit sampar, penyakit tulang. Penyakit sampar adalah penyakit yang merebak, yang diedarkan bukan secara mata kasar, tetapi hari ini kita mengenal ia sebagai kuman virus yang merebak, yang dibawa oleh kuman virus ini ke seluruh dunia. Tetapi dalam
Mazmur 91 ayat 3, Tuhan memberikan kita pernyataan, dialah Allah Tuhan itu yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ayat seterusnya ayat 4, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Haleluya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Saudara, penyakit virus COVID ini berjalan di dalam gelap, tidak kelihatan. Bagaimana Anda menghadapi? Para ahli-ahli medis, para saintis tidak dapat atau tidak bisa melihat secara mata kasar. Kita tidak dapat melihat. Dia berjalan seperti di dalam gelap. Tetapi penularan ini akan merebak melalui sentuhan fisikal. Bahkan beberapa negara sekarang sedang mengalami apa yang dipanggil lockdown oleh kerajaan. Mereka mau social distancing 1 meter, 1 meter. Jangan terkena batuk, jangan menyentuh, karena orang yang disyaki memiliki penyakit ini juga akan transfer ini. Walaupun ia tidak dapat dilihat, penyakit sampar ini berjalan di dalam gelap. Ayat 6, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Haleluya. Anda percaya? Orang iman. Iman itu perisai kita. Iman itu adalah karena firman Tuhan menjanjikan. Tuhan menjanjikan walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kananku, tetapi itu tidak akan menimpamu. Apa yang tidak menimpa? Penyakit yang menular ini, penyakit virus corona ini, penyakit sampar yang menular ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berpegang teguh kepada janji firman Tuhan ini, bahwa ia tidak akan kena terhadap saya. Saya tidak usah takut. Amin. Dan katakan, saya tidak usah takut, karena firman Tuhan memberikan kepastian. Engkau akan menontonnya dengan matamu, ayat 8 sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Mohon maaf bagi mereka yang belum bertobat. Bertobat kamu. Ubah pemikiran, ubah tingkah laku, ubah pertuturan itu untuk mulai kembali kepada prinsip, kepada hukum, kepada Taurat, kepada firman, kepada Allah sendiri. Bertobat dari kejahatan. Saya mendengar tulah sampar pandemik virus corona ini terjadi mulai menjangkit melalui binatang-binatang seperti kelawar dan juga binatang-binatang yang membawa virus ini. Tetapi binatang-binatang ini memiliki imunasi yang kuat, sehingga orang-orang yang tidak paham, mereka mulai makan binatang-binatang ini. Ada orang makan binatang seperti monyet, binatang seperti kelawar. Oh, saya nggak pernah sentuh benda-benda ini. Bukan saya katakan haram. Tuhan menciptakan semua yang boleh kita makan, disucikan dalam nama Yesus. Tetapi beberapa benda-benda ini karena infeksi virus, kita harus menghindarkan. Ya, ada orang makan anjing, ada orang makan binatang-binatang yang memiliki infeksi. Dan ini yang terjadi di negara Cina, saudara. Dikatakan ada yang mereka makan. Dan penularan ini terjadi melalui agen seperti kelawar, dan virus itu mula menular, memasuki manusia, dan terjadinya pandemik virus corona yang tidak kelihatan. Dan ratusan, ribuan, bahkan lebih 3.000 orang meninggal, mati. Yang menjadikan virus corona ini kuat adalah karena tidak ada vaksin dan badan manusia belum memiliki imunisasi, sistem imunisasi untuk menentang
Dan apatah lagi mereka yang berumur 50 hingga 70, itulah hasil kajian, penelitian, tren yang sedang terjadi. Dan di negara Italia dikatakan rata-ratanya yang meninggal, yang mati itu antara 50 hingga 70 tahun. Dan itu karena mereka juga ada sejarah penyakit-penyakit kronik seperti asma, seperti leukemia, dan gabungan ini apabila infeksi coronavirus ini masuk, maka mereka imunisasi tidak dapat melawan, maka terjadilah mereka kesesakan nafas dan meninggal. Tetapi firman Tuhan ini menyatakan di dalam Mazmur 91, malapetaka tidak akan menimpa kamu, ayat 10 ya, dan tulah tidak akan mendekat ke kemamu. Amin. Di dalam nama Yesus, bagi setiap anak-anak Tuhan, setiap pengikut Kristus, mari saya beritahu dalam Mazmur 91 ayat 10, dikatakan malapetaka tidak akan menimpa kamu. Amin. Dan tulah, apa itu tulah? Tulah adalah penyakit sampar. Tulah adalah penyakit seperti virus corona, COVID-19. Dia tidak akan mendekat kepada kemamu. Kenapa? Karena hidup saya hidup suci. Kenapa? Karena hidup saya aman di dalam perlindungan Tuhan Allahku. Kenapa? Karena saya hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena saya hidup dalam pertobatan. Kenapa? Sebab Yesus Kristus itu Mesias, Tuhan dan Juru Selamatku. Kenapa? Karena saya memiliki meterai Roh Kudus yang saya terima sewaktu baptisan Roh oleh Yesus dalam hidupku. Kenapa? Karena 1 Korintus 6:19 katakan bahwa tubuhku, firman Tuhan menyatakan tubuh saya ini baik Roh Allah. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal diam di dalam aku. Maka aku milik Tuhan. Tuhan akan melindungi saya. Oh saudara, saya mau Anda berdoa. Bapa, saya menyerahkan tubuh, saya menyerahkan jiwa, saya menyerahkan rohku, seluruh panca indraku sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu. Oh Roh Kudus, penuhi saya, lindungi saya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yesus berkata sedemikian dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kuasa dunamis inilah yang melindungi kita dari segala kuasa roh jahat. Mari saya beritahu satu kebenaran buat saudara. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang ke-6 ayat 12, Rasul Paulus menuliskan demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Maksudnya bukan hanya setakat jasmani, bukan setakat manusia, tetapi perjuangan kita itu kita melawan pemerintah-pemerintah. Nah, ini bukan kerajaan. Ini adalah sesuatu di alam roh. Pemerintah-pemerintah ini adalah penguasa-penguasa kerajaan yang dipanggil kerajaan iblis, Satan, roh jahat. Melawan penguasa-penguasa. Apa ini? Ada dalam status struktur kerajaan iblis, kerajaan roh jahat ini ada status mereka tersendiri. Mereka ada status pemerintah, mereka ada penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ini jelas menyatakan bahwa ini bukanlah kerajaan yang kita lihat. Bukan negeri, tetapi merupakan kerajaan gelap, penghulu dunia yang gelap, dan melawan seterusnya, melawan, dengar ini, roh-roh jahat di udara. Apa itu roh? Roh itu tidak dapat dilihat. Roh-roh jahat ini suruhan-suruhan iblis, suruhan setan. Anda harus percaya bahwa wujudnya makhluk jahat yang dipanggil setan atau iblis, yang tidak kita bisa lihat secara mata kelihatan, melainkan ia merasuk orang. Tetapi kita tidak dapat melihat secara mata kasar karena itu adalah makhluk roh. Hanya Roh Kudus bersama dengan roh manusiawi kita akan menjadikan kita tajam penglihatan untuk bisa melihat roh-roh jahat ini. Amin.
Tapi roh-roh jahat ini berada di udara, di angkasa, ya. Dan kamu tidak akan melihat, karena ini adalah makhluk roh. Nah, apa hubungannya dengan coronavirus, dengan COVID-19? Coronavirus itu begitu kecil, tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Kalau saudara melihat sekarang, orang tidak dapat tahu di mana, tetapi dia merebak daripada binatang ketika waktu di China dan mulai merebak ke seluruh dunia. Di negara kami di Thailand hari ini sudah lebih 1.300 orang yang dijangkiti oleh tulah dan penyakit sampar ini. Di Malaysia, negara jiran kami, sudah 35 orang meninggal. Dan mulai tersebar ke Afrika. Di Amerika ratusan ribu sekarang setelah dijangkiti oleh virus yang tidak kelihatan ini. Nah, apa hubungannya dengan roh jahat? Mari saya beritahu, Tuhan Allah tidak pernah mengirimkan kejahatan, tidak pernah menginginkan manusia ditimpa musibah maupun kejahatan. Tetapi sebagaimana yang saya katakan dalam Efesus 6:12, roh-roh jahat ini adalah perbuatan roh jahat suruhan ketuanya yang dinamakan iblis, Satan, si ular tua, si naga ini, raja setan ini. Dan roh-roh jahat inilah yang menjadi agen, menjadi agent untuk membawa penularan ini ke binatang-binatang, dan juga melalui binatang dibawa menjangkiti manusia. Tetapi Tuhan melindungi umatnya. Dan karena kejahatan, karena keegoan, kebanggaan, dan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan di seluruh dunia ini, mereka tidak bertobat, tidak kembali kepada Sang Penciptanya, kepada Allah Yehova Elohim, kepada Allah Bapa. Maka apa terjadi? Tuhan bukan menjadi pelindung. Pelindung mereka adalah kuasa manusia, kuasa ekonomi, kuasa keuangan, kuasa politik, dan kuasa medis. Saya tidak melawan dan tidak mengatakan saya anti terhadap kuasa-kuasa ini. Kita perlu diberkati oleh Tuhan. Kita perlukan uang untuk hidup, membeli makanan dan minuman dan pakaian. Kita juga perlu memiliki sistem kerajaan yang tentram dan aman untuk memerintah. Tuhan mengangkat semua ini. Kita juga perlu kekuatan, kepakaran para medis, para dokter, para saintis untuk menemukan benda-benda seperti obat, seperti vaksin untuk melawan penyakit. Dan saya berdoa supaya Tuhan memakai mereka-mereka ini untuk menemukan obat atau vaksin yang seterusnya dapat membantu menguatkan imunisasi untuk melawan penyakit sampar itu. Saya tidak melawan, tetapi mari saya beritahu perjuangan kita. Penyakit ini lebih dari setakat pengetahuan medis yang menggelarnya COVID-19 atau virus corona. Ia adalah pengaruh makhluk roh. Ada agent di sebalik virus ini yang membawa kejahatan ini, yang mengakibatkan seperti kita Wahyu katakan terjadinya kematian, terjadinya peperangan, terjadinya serangan dari binatang buas. Karena satu daripada cara iblis adalah menggunakan virus ini. Cara roh-roh jahat membawa virus ini yang tidak kelihatan dan menular, mengakibatkan kematian, penyakit, keseksaan. Itulah kuasa iblis. Itulah cara iblis ingin membunuh manusia.
ingin memusnahkan sejagat manusia, ingin mencuri kesehatan, mencuri kekuatan Anda, mencuri segala-galanya, keluarga. Itu tugasnya setan. Dia ingin menghancurkan makhluk ciptaan Tuhan yang paling luhur dan agung, yaitu manusia dan binatang. Dia ingin menunjukkan pemberontakan perlawanannya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan manusia dan segala isinya, dengan cara menghancurkan ciptaannya lewat perang, lewat sakit sampar. Tetapi Tuhan itu pelindung kita. Amin. Tuhan itu pelindung kita. Dalam Yesaya 26, sebelum terjadinya lockdown di Thailand sekarang, Perdana Menteri Thailand mengumumkan emergency bahkan curfew di beberapa tempat. Di Malaysia, Perdana Menteri juga mengumumkan kawalan pergerakan MNO, di mana polis dan tentara terlibat. Di Amerika banyak lockdown. Di Eropa, di Jerman sekarang, di Belgium. Saya baru berbicara kepada salah seorang anak rohani saya di Belgium kemarin, dan dia katakan, "Dedi, di sini juga terjadinya lockdown. Lebih 1.000 orang dijangkiti, ratusan orang meninggal. Tetapi yang paling parah adalah di Italia, di kawasan Rome, di mana begitu menurun." Kita berdoa supaya Tuhan campur tangan. Sudah masa sampainya gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para bishop, para rasul, para nabi, para gembala, pastor, para evangelis menghimbau jemaat Tuhan untuk mulai berdoa. Sebab perjuangan ini, saudara, bukan secara fisik. Perjuangan ini adalah, perlawanan ini adalah perlawanan roh, alam roh yang dipanggil roh-roh jahat. Dan hanya dengan kuasa Roh Kudus kita dapat mengikat, kita dapat menghancurkan, kita dapat memutuskan rantai-rantai jangkitan virus ini. Akar, mari saya beritahu, akar daripada segala penyakit adalah roh-roh jahat. Itu akarnya. Mereka lah yang membawa. Itulah sebabnya Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan, perjuangan kita berjuang, kita melawan, kita wrestle, melawan penguasa ini, melawan roh-roh jahat yang membawa virus corona ini. Kalau Anda tidak bangkit dan membawa jemaatmu, membawa untuk berdoa, dan di dalam alam roh, Tuhan Yesus katakan di dalam Markus bab yang ke-16, bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, bahwa di dalam namaku mereka akan mengusir setan-setan ini. Saudara harus bangkit dengan iman dan masuk ke dalam alam roh dengan kuasa Roh Kudus, dan mulai menggunakan nama Yesus Kristus dan mengatakan, di dalam nama Tuhan Yesus saya menghancurkan roh-roh jahat yang membawa penyakit coronavirus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus saya putuskan rantai, jaringan, jangkitan, tularan coronavirus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya perintahkan iblis ini, saya ikat dengan kuasa Roh Kudus. Saya melepaskan api Roh Kudus, membakar habis, membakar kekuatan roh jahat ini di negara kami, di negara Thailand, di negara Amerika, di negara Asia, di Malaysia, di Indonesia, di Filipina. Di dalam nama Tuhan Yesus saya ikat kuasa roh jahat coronavirus ini. Saya perintahkan berhenti merebak di Asia, di Eropa, di Amerika, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, amin. Saya percaya bila setiap kali saya mendoakan itu, kuasa itu, karena kita Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dalam nama Yesus mereka akan mengusir setan-setan. Nah, saudara-saudara, mari saya beri kebenaran ini. Akar dari segala permasalahan ini bermula di dalam roh. Efesus 6:12
12 dikatakan perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat di udara inilah yang membawa virus itu. Dan dia menggunakan manusia. Manusia yang dijangkiti. Dan bila dia bersin, batuk, begitu nah virus itu akan merebak. Sebab roh-roh jahat itu akan membawa dan melekat dan menjangkiti. Nah, bila kita bersin, batuk, ludah kita itu di tangan, menyentuh orang lain, itulah sebabnya kita dinasihatkan oleh para medis dan dokter untuk mencuci dengan alkohol, ya, mandi, dan coba avoid pergerakan sosial itu. Itulah sebabnya lockdown itu untuk ada kesempatan para medis dan para yang disuruh untuk membunuh kuman-kuman virus ini di jalan-jalan. Maka itu sebabnya ada pemerintah yang mengatakan duduk diam di rumah selama 14 hari, selama 30 hari, sampai mereka menyembur, sampai mereka berusaha membunuh kuman-kuman virus ini di shopping mall, di jalan raya dan sebagainya. Itu tujuannya untuk menghindarkan, dan Anda perlu juga menghindarkan. Ya, perlu hygiene yang bersih, makan obat vitamin. Saya membaca Alkitab, salah satu daripada obat atau makanan herba yang Tuhan peringatkan pada saya adalah makanan herba-herba atau sayur-sayur yang pahit. Sayur pahit, makan sayur-sayur pahit, ya. Itu juga boleh membunuh virus malaria, mengurangkan tekanan darah tinggi, ya. Sewaktu Tuhan memerintahkan Musa dan bangsa Israel sebelum keluar dari perhambaan Mesir, malam sebelumnya terjadinya kematian, malaikat maut itu datang. Dia katakan, kamu harus ambil anak domba atau kambing dan memotongnya, dan biarlah darah itu diletakkan di pintu supaya bila malaikat maut ini melalui, dia tidak akan memasuki dan membunuh. Di mana terjadi pembunuhan anak-anak yang tua jutaan di negara Mesir pada waktu itu, karena kekerasan hati Firaun untuk melepaskan orang-orang Yahudi keluar dari perhambaan Mesir. Nah, itu bagi saya adalah satu perintah Tuhan. Dan kalau saudara membaca, dikatakan dagingnya itu kamu harus memasaknya dan memakannya bersama dengan herba yang pahit. Itu ayatnya. Harus dimakan bersama dengan herba yang pahit. Kenapa? Benda yang pahit, sayur yang pahit, herba yang pahit, setahu saya merupakan satu daripada obat yang boleh membunuh virus. Ya, kalau saudara dijangkiti penyakit malaria, waktu usia saya sekitar 12 tahun, saya pernah dijangkiti penyakit malaria 1 bulan. Oh, saya hampir mati. Tidak dapat ke sekolah. Bila diperiksa di dokter, dikatakan penyakit malaria itu sudah merebak di seluruh badan. Saya kena injection setiap hari selama 30 hari di klinik. Bayangkan. Dan diberi obat quinine ke apa, dan obat itu terlalu pahit. Setiap hari saya harus makan obat yang pahit ini sehingga rasa hilang, nafsu saya hilang, karena obat itu terlalu pahit. Tapi saya menyadari macam mana obat itu buat sehingga pahit, karena mereka menggunakan herba-herba untuk menjadi satu kapsul atau obat yang dimakan. Terlalu pahit, minum benda-benda yang pahit. Tapi bukan racun ya, jangan minum racun. Ini boleh menguatkan imun sistem kita dan juga boleh membunuh penyakit virus ini. Amin. Eropa dijangkiti virus karena juga cuaca. Menurut penyelidikan medis, virus ini tidak akan bertahan dalam suasana cuaca yang panas 35 derajat Celcius, ya.
Tapi di Eropa itu di bawah 10, kadang-kadang 10 Celcius, sejuk. Di situ dia mengalami inkubasi 14 hari, lalu dia meledak kembali dan menular. Jadi itulah sebabnya kita mendoakan supaya di Italia dan juga negara Eropa mereka ada sistem untuk bagaimana membendung penularan tulah ini, penyakit sampar ini. Haleluya. Saya ingin memberikan satu kesaksian buat Anda, dan ini bukanlah merupakan kesaksian yang saya reka-reka. Tuhan memberikan saya penglihatan mimpi di awal bulan ini, pada bulan Maret ini, pada tarik 6 hari bulan malam, Maret 6, di mana saya tiba-tiba diberikan penglihatan mimpi oleh Tuhan. Dalam penglihatan mimpi ini, dan saya percaya itu hampir tengah malam, sebab ketika saya terbangun daripada penglihatan mimpi ini, saya lihat jamnya menunjukkan jam sekitar 12.30 pagi, Maret 7 Maret. Jadi dalam penglihatan mimpi ini, tiba-tiba saya melihat diri saya berada di satu lapangan, di mana saya sedang berjalan ke satu tempat, dan ini lapangannya ini adalah rumput-rumput hijau begitu nah. Tapi sementara saya berjalan, tiba-tiba saya sampai ke satu bangunan di sebelah kanan saya. Bangunan yang tinggi semacam apartemen, dan di tingkat lantai 1 itu ada pintu dan tingkap. Ada tingkap. Ini bangunan diperbuat daripada semen, apartemen. Dan saya melihat di tingkat 1 itu ada satu keluarga, suami, istri, dan anak-anaknya. Dan ketika saya melihat suami ini, rambutnya dan istrinya dan anak-anaknya itu rambutnya berwarna putih blond, dan melihat mata sedikit biru. Di situ saya memahami bahwa mereka ini bukan orang Asia, bukan orang Cina, tetapi berketurunan Eropa, begitu nah. Dan mereka tersenyum, saya tersenyum, tetapi saya tidak pergi kepada mereka. Saya langsung lewat melalui bangunan ini untuk pergi ke sebuah bangunan lagi di depan saya. Sebab di depan saya itu ada bangunan besar seperti municipal council, begitu nah. Jadi saya sedang menuju ke bangunan itu, sementara belum sampai, tiba-tiba, dan saya tahu seorang daripada anak orang ini, yaitu lelaki, lebih kurang 12 tahun begitu, tiba-tiba keluar dari bangunan sana dan mulai datang kepada saya. Dan saya lihat kanak-kanak ini, kalau usianya 10 tahun atau 11 tahun begitu nah. Dan dia datang menuju kepada saya. Saya mulai tersenyum, dan saya kira saya tidak mau ngomong bicara karena ada tujuan saya tertentu untuk pergi ke bangunan yang satu itu, untuk pergi ke pejabat begitu nah. Tetapi anak ini tidak mau menghindari saya. Dia mulai menghalang perjalanan saya ke sana. Bahkan dia di dalam posisi begini, mau melawan saya. Dan saya lihat anak kecil, saya bilang, dalam pemikiran saya, apa kok ada apa-apanya dia ini, budak kecil lagi. Apa yang dia ingin mau buat dengan saya tidak ada hal dengan dia. Bahkan saya mau avoid, saya mau menghindari dia. Tetapi bila saya pergi ke kanan, dia pergi ke kanan. Saya pergi ke kiri, dia pergi ke kiri. Saya pergi di sini, dia menghalang saya. Dan dia dalam posisi mau melawan. Paham? Dan dia mendekat kepada saya lebih kurang amat dekat, tak sampai 1 meter. Dan kau tahu apa terjadi? Tiba-tiba dia mulai batuk, dan dia mulai
bersin dan mulai meniup ke arah saya macam begitu nah. Wah, macam ludah itu mau datang kepada saya, bersinnya itu mau datang kepada saya. Dan saya terus diberi pengetahuan di dalam roh saya bahwa budak ini ada penyakit virus corona. Ya, ada pengetahuan seperti itu dan dia mau menjangkiti saya dengan membersin dan batuk. Berarti di situ satu wahyu Tuhan berikan, dan ini kita tahu bahwa penyakit virus yang dibawa oleh iblis ini, roh jahat ini, akan menjangkiti melalui bersin, melalui batuk. Apa yang keluar daripada badannya. Dan dia mulai batuk di depan saya sengaja. Wah, saya sadar bahwa ini budak bukan budak biasa, tetapi ada kejahatan di dalamnya. Dia mau menjangkiti saya. Nah, bagaimana perasaan saudara? Dan di dalam penglihatan ini saya amat marah, saya melawan, saya pegang lehernya anak ini. Saya pegang leher anak ini dan saya angkat dia ke atas. Dan saya lemparkan dia jauh-jauh. Dan dia jatuh rebah jauh-jauh di depan. Dan bila dia jatuh rebah, tiba-tiba saudara, saya lihat badannya tidak ada, tinggal kepalanya. Dan dia ada pakaian putih, bulat begitu nah. Dan bila saya lihat tuh budak ini, dia masih buka matanya begini, tapi badan tidak ada, tinggal kepalanya di sana, dan dia mulai terangkat, ya, terapung seperti terbang, ya. Dia mulai terangkat, terapung, dan dia mulai menyerang saya. Tiba-tiba saya melihat bukan budak ini lagi, tetapi roh jahat. Saya melihat makhluk ini tidak ada badan, kepalanya dengan pakaian putihnya, dan dia mulai terapung-apung begini, dan dia mulai menyerang saya. Dan saya menyadari bahwa lewat batuk ini dan lewat ini Tuhan perlihatkan saya ini adalah makhluk yang dipanggil roh jahat di udara. Efesus pasal 6:12. Roh jahat di udara, dan dia mulai menyerang. Dan saya tahu inilah agennya. Bukan manusia semata-mata, bukan melalui kahak dan batuk, tetapi roh-roh jahat di belakang atas suruhan roh iblis ketua itu membawa ini, kuman virus ini, untuk menjangkiti manusia. Dan kata apa? Dengan kekuatan, bukan kekuatan lawan, saya gunakan kuasa firman Tuhan dan kuasa nama Tuhan Yesus. Saya tunjukkan, saya tuding begini dan saya katakan, kau makhluk roh jahat, di dalam nama Tuhan Yesus saya perintahkan engkau keluar. Saya perintahkan engkau pergi dari sini. Dan tiba-tiba meledak begitu dan dia menghilang. Saya terbangun. Saya lihat jam 12:30 malam. Bulan Maret 7. Dan saya katakan, oh Bapa di surga, Roh Kudus jelaskan. Dan disitulah Roh Kudus menjelaskan kepada saya kesaksian bahwa kuman virus corona dan juga kuman-kuman virus yang lain ini bukan bergerak melalui virus semata-mata, tetapi akar yang agen yang membawanya ini adalah roh-roh jahat. Roh-roh jahat yang membawanya. Sel diperlihatkan itu, dia bulat begitu nah, macam kepala, ada mata. Dan ada kain-kain putih mengelilingi dia, dan terapung-apung dia beredar. Dia membawa ini virus. Anak-anak Tuhan, mari saya beritahu, kalau Anda tidak menyadari ini, kalau Anda tidak hidup di dalam kebenaran, apabila Anda tidak hidup dalam kebenaran, atau bagaimana? Dosa Tuhan tidak suka. Amin. Kejahatan. Jadi bila saudara melakukan dosa dan kejahatan, Anda berada di luar perlindungan darah Kristus. Ya, meskipun Anda makan obat dan ini dan sebagainya, tetapi akibat dosa itu, perlindungan Tuhan, orang-orang fasik, orang-orang berdosa, orang yang bukan menjadi pengikut Yesus, amat mudah ya expose terhadap
virus ini, serangan setan ini. Tetapi orang-orang yang bersandar pada Tuhan di bawah perlindungan Mazmur 19. Amin. Malapetaka tidak akan menimpa. Hamba Tuhan, saya sudah bulan Jun ini saya berusia 55 tahun. Sejak saya bertobat pada usia 17 tahun. Berarti sudah dekat 40 tahun saya melayani Tuhan. Saya sudah pergi merantau ke negara-negara yang tidak bersih. Pakistan 1 bulan, di Bangladesh saya melayani. Saya pernah pergi ke Shenzhen, ke China, ke Hong Kong. Ya, saya sudah menjelajah kampung, kota-kota selama 40 tahun. Ini bukan untuk bermegah-megah, tapi karena Tuhan tinggal dalam diri saya. Saya menyadari posisi saya sebagai anak Tuhan, bahwa tubuhku itu saya serahkan sebagai bait Roh Kudus. Saya tidak pernah masuk one hospital selama hampir 40 tahun ini. Percayalah. Memang ada sakit kepala, demam, tetapi tidak pernah saya dijangkiti penyakit kronik sehingga saya masuk one hospital. Saya tidak pernah masuk one hospital selama 40 tahun. Dan juga blood pressure saya normal. Saya tidak ada penyakit kronik dan sebagainya. Ya, meskipun ada demam-demam kadang-kadangnya, itu biasa. Tetapi bukanlah kronik. Kenapa? Apa rahasia saya? Rahasia saya ada hubungan intimasi saya bersama Tuhan Yesus. Hubungan intimasi saya bersama Roh Kudus. Saya adalah orang yang cepat pekah, insaf, apabila saya menyakiti hati Tuhan. Apabila saya mendukakan Roh Kudus, saya terus berkata, Bapa, ampuni saya dosaku. Aku bertobat ya Allahku. Ampuni dosa keluargaku. Ampuni bangsaku. Saya mohon darah Yesus menyucikan di kayu salib. Saya bertobat bagi mereka Tuhan, bagi diri saya. Saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Saya cepat-cepat bertobat. Itu rahasia saya. Dan Tuhan berkenan mengampuni. 1 Yohanes pasal 1 ayat 19 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Darah Yesus, 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 8 dikatakan, jika kita hidup dalam kebenaran, maka darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Apabila kita hidup benar dan suci, apabila kita hidup beriman kepada Tuhan, percaya kepada Allah Bapa lewat Kristus Yesus, saya katakan Yesus Kristus itu menjadikan hidup kekal. Hidup kekal itulah karunia keselamatan kekal dalam hati saya, inilah menjadikan tubuh badan saya hidup kekal dan benar. Hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus yang tinggal dalam diri saya itu menjadi vaksin saya. Menjadi vaksin saya. Kuasa Roh Kudus yang diam dalam diri saya menjadi vaksin rohani saya untuk melawan virus-virus. Sehingga virus tidak akan tinggal diam dalam diri saya, di dalam nama Yesus. Katakan pada diri saudara, virus corona, apa-apa virus tidak akan tinggal diam di dalam diri saya, karena saya ada Roh Kudus. Saya ada kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, virus corona ini mati di dalam nama Yesus, di dalam tubuh saya. Dia tidak akan melekat. Amin. So itulah sedikit kesaksian untuk menyatakan dan himbau pada hamba-hamba Tuhan untuk bangkit. Baik berdoa sekarang ini karena banyak negara yang mengamalkan lockdown dan curfew lewat online, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat Twitter, online live stream, di dalam video YouTube. Saudara bawa semua. Di Thailand saya sudah beritahu istri saya. Di Thailand saya sudah beritahu anak-anak Tuhan. Untuk setiap malam jam 8. Sudah 2 tahun. Setiap malam mereka live streaming melalui aplikasi yang dipanggil Line. L-I-N-E. Dan mereka berkumpul hampir 30 orang. Berdoa di dalam bahasa roh dan berdoa dalam understanding mereka. Mereka masuk ke dalam roh untuk menghancurkan kuasa iblis dan mendoakan bangsa-bangsa. Saya juga menghimbau saudara-saudara mengumpul
Kalau tidak melalui, ya itulah saya katakan gereja Tuhan itu adalah Anda dan saya. Tubuh Anda dan saya adalah gereja Tuhan. Lewat, bukan bangunan. Bangunan ibadah itu hanya tempat kita beribadah. Jadi kalau kebaktian minggu tidak ada di sana, saudara dapat berkumpul di rumah secara online, berhubungan dan mulai berdoa. Berdoa dalam bahasa roh. Biarkan Roh Kudus itu beracara. Berdoa dalam bahasa yang dimengerti. Hinama santoko rataka didimo rapa sendi yamahuna basa. Haleluya to Jesus. Ropo santara bakole besek. Anda berdoa. Inama-nama santi kiamo hola pada bosa. Hikala dada basit yamohuna makata. Haleluya. Ropo siti kiribekin dibun. Rakadabuho de besek. Saya telah berdoa dalam bahasa roh selama lebih 30 lebih tahun. Saya berdoa dalam bahasa Inggris. Saya berdoa. Dan Roh Kudus dan roh saya bersatu untuk mendoakan. Roma 8:26 dikatakan, kita tidak tahu bagaimana berdoa, tapi roh itu berdoa bersama-sama kita. Roh itu yang mengangkat roh kita untuk mendoa syafaat. Dalam nama Yesus, saya mendoakan bagi mereka-mereka yang mendengar dan melihat saya ini. Biarlah darah Yesus tutup bungkus Anda. Malaikat-malaikat akan dikirim untuk menatang Anda supaya Anda tidak tersadung, kata Mazmur 91. Di dalam nama Tuhan Yesus yang melepaskan kesembuhan, terjadi kesembuhan. Mereka yang dijangkiti penyakit virus, saya matikan kuman-kuman virus itu di dalam nama Yesus. Mati di dalam nama Yesus. Saya melepaskan kuasa urapan, kuasa api Roh Kudus membakar hangus virus-virus dalam tubuh badan Anda. Sembuhlah engkau daripada COVID virus ini. Sembuhlah engkau dari segala penyakit-penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara angkat tangan, saudara sentuh begini di tangan saya, dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di surga, saya mohon pengampunan buat setiap pemisah dan anak-anak Tuhan sekarang. Bapa di surga, saya mohon pada saat kami bersatu, engkau berkata Yesus bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Dan sepakat meminta di dunia, apa saja aku akan kabulkan. Di dalam nama Yesus Tuhan, sembuhkan mereka yang dijangkit ini dari segala penyakit, dari segala virus, dari segala penyakit darah tinggi, leukemia. Di dalam nama Yesus sembuh. Yang mereka mengalami penyakit badan, bangkit berdiri di dalam nama Tuhan Yesus dan sembuh. Saya melepaskan kesembuhan ini sekarang juga. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus sembuhkan engkau. Sembuh dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kepada mereka yang telah mendengarkan pembawaan firman kesaksian, kami berdoa Tuhan, supaya Roh Kudus terus berbicara, menjadikan iman itu kuat, dan firman itu tertanam dan bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi saudara yang digerakkan untuk menabur benih, untuk menuai berkat, Anda dialu-alukan. Sebab Bishop Jausia ini adalah hamba Tuhan yang melayani dengan iman. Untuk membantu kami, kos-kos kami untuk menyelesaikan video ini, kos-kos kami dalam membantu sejagatnya. Saya alu-alukan menabur di dalam nama Yesus kepada mereka yang telah menabur benih iman dalam hidup saya. Tuhan memberkati kamu kembali dengan berkat Abraham yang berkata, Tuhan berkata, aku akan memberkati mereka yang memberkati kamu dan mengutuk mereka yang mengutuki kamu. Saya melepaskan berkat Abraham, berkat janji. Tuhan memberkati setiap pemberian kasih, love gift yang Anda telah taburkan. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku.
firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri Assemblies of Christians Sabah Malaysia is associated with the World Bishop Council Federation. Do subscribe to my YouTube and press like. Thank you. God bless you.